Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali di mata kuliah biometri. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang percobaan faktorial, tetapi dengan rancangan dasar berupa rancangan acak kelompok. Kalau minggu lalu kita sudah membahas rancangan percobaan faktorial menggunakan rancangan dasar, rancangan acak lengkap. Nah, kali ini kita akan coba dengan rancangan acak kelompok. Langsung saja ke contoh soal yang akan kita bahas. Suatu percobaan dilakukan untuk mengetahui pengaruh makanan terhadap pertambahan bobot badan anak domba. Nah, ada 3 faktor yang dicobakan, yaitu faktor pertama atau faktor A dengan penambahan lising dengan taraf A1 penambahan lising 0%, A2 penambahan lising 0,05%. Yang kedua, faktor B, yaitu dengan penambahan metionin. Di sini ada 2 taraf juga, yaitu B1 dengan penambahan metionin 0%, B2 penambahan metionin 0,025%. Dan yang ketiga, faktor C, itu pemberian tepung kedelai yang berprotein dengan taraf 2 juga, ada 2 taraf. C1 pemberian tepung kedelai berkadar protein 12% dan C2 pemberian tepung kedelai berkadar protein 14%. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka langkah yang pertama yang bisa kita lakukan, karena ini adalah rancangan acak kelompok, adalah dengan penentuan tata letak plot percobaan. Masih ingat barangkali dengan pola percobaan faktorial? Yang berpola A kali B kali C dan seterusnya faktorial. Pada soal yang sudah kita kemukakan tadi, ada 3 faktor yang diketahui, yaitu faktor A, faktor B, dan faktor C. Masing-masing faktor ini terdiri dari 2 taraf. Ada A1, ada A2. Kebetulan ini tarafnya sama-sama ada 2. Ada B1 dan ada B2. Yang C juga sama, ada C1 dan C2. Sehingga dengan pola ini bisa kita tunjukkan 2 kali 2 kali 2. Sehingga kombinasinya ada 8 kombinasi untuk tata letak plot percobaan. Sehingga ada 8 kombinasi tata letak plot percobaan. Yang pertama A1, B1, C1. Yang kedua A1, B1, C2. Kemudian yang ketiga A1, B2, C1. Yang keempat A1, B2, C2. Yang berikutnya A2, B1, C1. Kemudian A2, B1, C2. Yang berikutnya yang ketiga A2, B2, C1. Dan yang keempat A2, B2, C2. Sehingga ada 8 kombinasi untuk tata letak plot percobaan. Bisa dimasukkan, diisikan di buku masing-masing. Karena masing-masing perlakuan terdiri atas masing-masing 2 taraf dan diulang 2 kali, maka kita memerlukan plot percobaan sebanyak 8 kali 2. Jadi ada 16 plot percobaan. Karena masing-masing plot percobaan akan diulang 8 kali, ada 2 kelompok di sini,
masing-masing ada 8 kali, sehingga ada 16 plot percobaan. Nah, setelah kita menempatkan plot ini, penempatannya juga masih sama, harus random, jadi tidak bisa sesuai dengan keinginan kita. Dan yang perlu diingat di dalam rancangan dasar rancangan acak kelompok adalah tidak boleh ada perlakuan yang sama di dalam satu kelompok. Nah, sehingga masing-masing perlakuan hanya ditempatkan satu kali di kelompoknya. Oke. Setelah kita merandom, Anda bisa lihat di buku masing-masing itu sudah ada hasil randomnya, kemudian disajikan data hasil penelitiannya, baru kita susun dalam data hasil pengamatan dalam daftar R kali T. Setelah kita menemukan hasil percobaan, di situ sudah ada nilainya untuk yang kelompok 1, plot 1 1,24, plot 2 1,09 dan seterusnya. Lalu kita pindahkan hasil tersebut ke dalam tabel pengamatan di mana untuk ulangan 1 dan ulangan 2, A1, B1, C1 di ulangan 1 itu nilainya 1,11. Dimasukkan semuanya ke sini, kemudian dijumlahkan. Kalau jumlah berarti 1,11 ditambah 1,5 dan seterusnya sampai 1,24. Itu menunjukkan sigma U1, sigma ulangan 1. Kemudian untuk ulangan yang kedua dilihat juga A1, B1, C1 itu nilainya berapa? Lihat di sini. Ternyata dia nilainya adalah 0,97. Masukkan di sini, diurutkan kembali sesuai dengan plot perlakuannya sampai kita peroleh sigma U2. Sigma U2 Anda tinggal menjumlahkan nilai A1, B1, C1 sampai A2, B2, C2. Kemudian untuk mengisi jumlah sigma X A1, B1, C1, maka Anda jumlahkan yang di kedua ulangan ini 1,11 ditambah 0,97. Kemudian cari jumlah kuadratnya dan rata-ratanya. Setelah ini terisi semua, kita akan memperoleh nilai sigma XT. Anda jumlahkan ke sini ke bawah diperoleh 19,82. Kemudian jumlah kuadratnya diperoleh 25,15 dan untuk yang rata-rata ini Anda perlu ingat bukan menjumlahkan semuanya, berbeda dengan sigma xt dan sigma x kuadrat t. Tetapi untuk x bar rata-rata, jumlahkan dulu semuanya karena di sini ada masing-masing dua faktor. Ada dua taraf dan dua ulangan, jadi jumlah keseluruhan rata-ratanya dibagi 2 kali 2. Jadi dibagi 4, diperoleh 2,47. Nah, nilai x bar t, kemudian nilai sigma x kuadrat T dan nilai sigma xt di hasil pengamatan daftar R kali T harus sama dengan di hasil pengamatan daftar A kali B, A kali C, dan B kali C. Sehingga kita bisa peroleh untuk yang pertama, menyusun data hasil pengamatan dalam daftar A kali B, itu ada faktor A ada 2, A1 dan A2, faktor B juga ada 2, B1 dan B2. Teman-teman tinggal memasukkan yang ada tanda A1 dan B1-nya. A1 B1 ada 1,11, A1 B1 yang kedua 1,15, A1 B1 dicari lagi, A1 B1 ulangan yang keduanya 0,97, A1 B1 1,45. Begitu caranya, tinggal dimasukkan. Kemudian A1 B2, A1 B2 1,09, 1,27, 0,99 dan 1,22. Setelah Anda memasukkan semua datanya, seperti biasa tinggal dihitung nilai sigma x kuadrat dan x bar. Untuk A1 B1 maka kolom ini ke bawah, A1 B2 ini ke bawah. Untuk nilai A1 berarti menyamping 5-5-nya. Diperoleh sigma x A1-nya 9,62, x kuadrat A1-nya 11,86 dan x bar A1 1,20. Berikutnya juga sama, A2 B1 berarti cari yang simbolnya A2 B1 1,30,
1,55, 1,00, dan 1,53. Semua data dimasukkan ke sini sehingga diperoleh sigma x A2, sigma x kuadrat A2, x bar A2. Nah, ini yang perlu diingat. Sigma xt 19,82, sigma x kuadrat t 25,15, ini tinggal dijumlahkan saja. X bar t 2,47. Nilainya sama dengan yang sebelumnya. Kalau nilai data hasil pengamatan dalam daftar R kali T dan daftar A kali B sudah sinkron, nilai sigma xt, x kuadrat T, dan x bar T, berarti hitungan Anda sudah benar. Selanjutnya, kita susun karena ada 3 faktor di sini, daftar A kali C. Ini juga sama. Cari saja simbolnya, A1, C1, masukkan datanya, A1, C2, masukkan datanya. Sehingga nanti diperoleh sigma x A1, kuadrat A1, dan x bar A1. Perhatikan, nilainya pasti akan selalu sama. Sigma x A1 di daftar A kali C dengan A kali B. Kemudian A2 juga pasti akan sama. Kita peroleh sigma xt 19,82, x kuadrat t 25,15, dan x bar t 2,47. Sama dengan sebelumnya, bukan? Berarti sudah benar. Sekarang susun data hasil pengamatan daftar B kali C. Ini juga tinggal dicari simbolnya, B1, C1, B1, C2. Pindahkan ke sini, dijumlahkan, cari sigma x kuadrat dan x barnya, baik yang B1 maupun yang B2. Diperoleh sigma xt-nya sama, 19,82, x kuadratnya 25,15, dan x bar t-nya 2,47. Nah, setelah kita memperoleh data ini, kita baru melakukan analisis data dengan mengusulkan hipotesis. Hipotesis yang pertama, di sini ada beberapa hipotesis. Yang pertama, H0-nya jika A, B, C sama dengan 0. Artinya tidak terdapat pengaruh interaksi antara faktor A, B, dan C terhadap respon yang diamati. HA minimal ada 1 dari A, B, C. Ini yang tidak sama dengan 0. Artinya ada pengaruh interaksi antara faktor A, B, dan C terhadap respon yang diamati. Karena ada 3 faktor dan masing-masing faktor terdiri dari 2 taraf, ada 7 kemungkinan. Bisa dibaca hipotesisnya dengan kaidah penguncian hipotesis. Jika hasil analisis F hitung lebih besar dari F0,05, maka kesimpulan analisisnya berbeda tidak nyata dan kesimpulan penelitiannya terima H0. Jika F hitung lebih besar dari F0,05 dan kurang dari sama dengan F0,01, maka kesimpulan analisisnya berbeda nyata, kesimpulan penelitiannya tolak H0. Jika F hitung lebih besar dari F0,01, maka kesimpulan analisisnya berbeda sangat nyata, tolak H0. Lalu langkah yang selanjutnya adalah melakukan analisis sidik ragam. Langkah yang pertama dalam analisis sidik ragam adalah hitung faktor koreksi. Ini sama saja sebetulnya, tetapi yang membedakan karena di sini ada 3 faktor, ketiganya dimasukkan masing-masing dengan jumlah tarafnya. A ada 2 taraf, jadi A isinya 2, B ada 2, C ada 2, R diulang 2 kali karena ada 2 kelompok, sigma xt-nya tadi 19,82, maka FK-nya 24,55. Kemudian hitung jumlah kuadrat total. Rumusnya sudah ada sehingga diperoleh JKT 0,60. Langkah yang selanjutnya, hitung jumlah kuadrat antar kelompok ulangan, karena di sini ada pengulangan 2 kali. Rumusnya sudah ada, tinggal dimasukkan saja, diperoleh JKU-nya 0,01. Langkah yang selanjutnya, hitung jumlah kuadrat kombinasi perlakuan. Tinggal dimasukkan datanya, diperoleh 0,51 nilai JKP-nya. Kemudian hitung jumlah kuadrat galat atau JKG, diperoleh 0,08, dan hitung jumlah kuadrat antar faktor A. Kenapa ini harus dihitung? Karena di sini ada 3 faktor yang berbeda. Diperoleh setelah memasukkan datanya JKA 0,02, kemudian faktor B JKB 0,07, dan faktor C JKC 0,37. Kalau ada 4 faktor, berarti Anda juga harus menghitung kuadrat antar faktor D dan seterusnya. Hitung jumlah kuadrat interaksi. Nah, interaksi yang terjadi berarti ada interaksi A dengan B, A dengan C, dan B dengan C.
seperti tadi pada saat menyusun datanya. Sekarang kita hitung interaksi A dan B. Masukkan datanya diperoleh negatif 0,07. Kemudian interaksi A dengan C diperoleh 0. Interaksi B dengan C diperoleh negatif 0,13. Lalu yang berikutnya, hitung interaksi A, B, dan C diperoleh 0,25. Setelah semua selesai dihitung, tinggal masukkan ke dalam daftar analisis sidik ragam untuk menemukan kesimpulan apakah F hitung lebih besar dari F0,05, lebih kecil dari F0,01 dan lebih besar dari F0,05 atau lebih besar dari F0,01. Nah, ini untuk derajat bebasnya. Untuk antar kelompok ulangan, mu U ulangannya ada 2 dikurangi 1 berarti 1. Antar perlakuan mu P masing-masing faktornya ada 2 kali 2 kali 2 8 dikurangi 1 jadi 7. Antar faktor A ada 2 taraf jadi 2 dikurangi 1. B ada 2 dikurangi 1. C juga sama 2 dikurangi 1. Interaksi AB berarti 2 dikurangi 1 dikali 2 dikurangi 1 1. Interaksi AC juga sama 1. Interaksi BC 1, interaksi ABC tinggal dimasukkan saja, hasilnya juga sama 1. Sedangkan mu galat, R-nya ulangannya ada 2 dikurangi 1 dikali ABC, 2 kali 2 kali 2 dikurangi 1 jadi 7. Dan totalnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikurangi 1 jadi 15. Untuk nilai JK, teman-teman tinggal memindahkan data hasil perhitungan ke tabel berikut. Nah, sampai ke JKT. Untuk KT-nya tinggal dibagi sesuai dengan rumus sehingga diperoleh KTU 0,01, KTP 0,07, KTA 0,02, KTB 0,07, KTC 0,37, KTAB min 0,07, KTAC 0, KTBC min 0,13, KTABC 0,25 dan KTG 0,04. Nah, sekarang tinggal hitung nilai F hitung. Antar faktor A diperoleh 0,5, antar faktor B 1,75, antar faktor C 9,25, interaksi AB min 1,75, interaksi AC 0, interaksi BC min 3,25 dan interaksi ABC 6,25. Nah, kemudian untuk melihat F tabel ini sama untuk F0,05 dan F0,01. Yang dilihat adalah tabel 1 di mana nilai mu yang pertama itu adalah perlakuan dan galat. Berarti kalau perlakuannya di sini faktor A ada 1,7. Lihat di tabel 1, mu 1-nya adalah 1 dan mu 2-nya adalah 7. Maka kita memperoleh angka untuk F0,05 5,59 dan F0,01 12,25. Tinggal dimasukkan ke tabel. Kebetulan nilai faktornya sama, jadi perlakuannya sama, jadi tinggal dimasukkan saja ke sini datanya untuk F0,05 5,59 dan F0,01 12,25. Baru setelah itu kita tarik kesimpulan interaksi antara faktor A, B, dan C. Berarti lihat yang ini, bandingkan nilai F hitung dengan F tabel. F hitungnya 6,25, F0,05 5,59 dan F0,01 12,25. Sehingga bisa kita simpulkan berdasarkan analisis sidik ragam, interaksi antara faktor A, B, dan C terdapat pengaruh yang nyata terhadap respon yang diamati. Kenapa? Karena nilai F hitung lebih besar dari F0,05 tetapi kurang dari F0,01. Berarti ada perbedaan yang signifikan. Kemudian yang berikutnya interaksi antara faktor A dan faktor B. Dilihat interaksi antara faktor A dengan faktor B. Nilai F hitungnya min 1,75, F0,05 5,59 dan F0,01 12,25. Sehingga bisa kita simpulkan karena nilai F hitung kurang dari F0,05, maka kesimpulan analisisnya terima H0. Artinya tidak ada perbedaan pengaruh, tidak ada interaksi antara A dan B. Tidak ada pengaruh terhadap respon yang diamati. Kemudian interaksi faktor A dan faktor C. Ini nilai F hitungnya 0,
F 0,05 5,59 dan F 0,01-nya 12,25. Berarti nilai F hitung lebih kecil dari F 0,05. Ini juga sama kesimpulan analisis sidik ragamnya. Interaksi antara faktor A dan C tidak terdapat pengaruh terhadap respon yang diamati. Kemudian BC negatif F hitungnya negatif 3,25, F 0,05 5,59 dan F 0,01 12,25. Ini juga sama, berarti tidak terdapat pengaruh. Lalu faktor A. Faktor A, kita lihat nilai F hitungnya 0,5, F hitung F tabel 0,05 5,59, 0,01 12,25. Berarti ini juga kurang dari F 0,5, maka faktor A tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Faktor B 1,75, ini juga sama, lebih kecil dari F 0,05, berarti faktor B juga tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. Kemudian faktor C ini 9,25, berarti ini lebih besar dari F 0,05 tetapi kurang dari F 0,01. Maka tolak H0, terdapat pengaruh yang nyata terhadap respon yang diamati. Karena hasil kesimpulan analisis sidik ragam menyatakan demikian, maka rekomendasi yang bisa disampaikan adalah faktor A, yaitu penambahan lisin, jangan digunakan karena dia tidak memberikan pengaruh apa-apa. Faktor B, penambahan metionin, juga jangan digunakan karena tidak memberikan pengaruh apa-apa. Faktor C, pemberian tepung kedelai yang berprotein, digunakan karena dia memiliki pengaruh terhadap respon yang diamati. Kemudian faktor A ditambah faktor B ini jangan digunakan karena bisa dilihat tidak terdapat pengaruh. Faktor A dengan faktor C ini juga jangan digunakan karena tidak ada pengaruh. Faktor B dan faktor C juga jangan digunakan karena tidak ada pengaruh. Tapi kalau faktor A, faktor B dan faktor C digunakan secara bersamaan, ini boleh karena dia memberikan pengaruh yang nyata terhadap respon yang diamati. Setelah itu selesai, hitung koefisien keragaman dengan rumus KK yang ada di situ. Bisa dimasukkan datanya sehingga diperoleh KK 8%. Angka 8% ini menunjukkan bahwa percobaan mempunyai derajat kejituan yang kecil, sehingga uji lanjutan yang disarankan adalah uji HSD. Nah, analisis lanjutan setelah analisis sidik ragam berdasarkan rekomendasi hasil perhitungan koefisien keragaman adalah uji HSD. Maka teman-teman semuanya bisa melanjutkan dengan uji HSD. Baru kita akan menemukan perlakuan mana yang terbaik. Nah, materi terkait percobaan faktorial dengan rancangan dasar rancangan acak kelompok telah selesai kita bahas. Untuk lebih lengkapnya lagi teman-teman bisa lanjutkan di buku tugas. Kemudian yang perlu diingat adalah latihan yang harus dikerjakan di buku tugas. Latihan di masing-masing percobaan ini ada 2, ada yang menggunakan RAL dan yang menggunakan RAK. Silahkan dicoba di rumah, kerjakan supaya lebih paham lagi. Dan jangan lupa kalau ada hal-hal yang tidak atau belum dimengerti, boleh ditanyakan secara langsung. Sampai ketemu lagi di minggu depan untuk materi yang berikutnya, yaitu percobaan rancangan acak kelompok yang diulang di beberapa lokasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.